Berlatar di Hawaii ketika malam tahun baru Imlek sedang berlangsung, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang detektif swasta bernama Walter yang tampak terburu-buru menjauh dari keramaian. Hal itu ia lakukan karena beberapa orang asing terus mengawasinya dari belakang. Entah siapa mereka dan apa keperluannya, Walter diam-diam memasukkan paket kecil ke dalam kotak surat pinggir jalan dan tiba-tiba Walter tewas di tempat setelah mobil van warna biru tanpa plat nomor dengan sengaja menabraknya, di mana sang anak yang merupakan komandan khusus angkatan laut bernama James benar-benar dibuat terpukul saat melihat jasad ayahnya sudah terbujur kaku di kamar mayat. Sorry for your loss. Selain James, masih ada Johnny alias adik kandungnya yang merupakan intel kepolisian di wilayah Oklahoma. Dikenal sembrono, sering melanggar kode etik dan suka makan kayu jati bakar. Hal itu juga lah yang membuat sang pacar bernama Valentina memutuskan hubungan dengan Johnny gara-gara sudah muak dengan kebiasaan dan kelakuannya yang tidak robah-robah. Sejota. Drunk in Spanish. Baby! Sore hari ketika Johnny sedang galau di ruang tamu, ia mendapat panggilan dari Lela alias istrinya James yang memberitahu bahwa ayah mereka yaitu Walter tewas kemarin malam dan pemakamannya akan dilaksanakan besok siang. Lela juga menambahkan jika kematian sang ayah disebabkan tabrak lari oleh orang tak dikenal. Child psychologist, actually. No, I'll be there for them. Dan ya, tepat saat sudah selesai teleponan, muncul Yakuza yang tiba-tiba mengancam Johnny dari belakang, di mana mereka meminta Johnny untuk menyerahkan paket milik Walter ayahnya, tapi karena Johnny tidak tahu menahu, ia pun menjawab jujur apa adanya. Where is it? Walter's dead, man. And you join him right now if you don't give me that package. Entah sepenting apa paket tersebut, apakah isinya uang, data penting, atau hanya sekedar kue putu yang sudah dingin, entahlah. Johnny kekeh menjawab tidak tahu. Alih-alih langsung minggat setelah Johnny memohon dengan sangat sopan, mereka justru makin gerengseng bahkan menunjukkan tato naga kebanggaannya sehingga... So I've had the worst day ever. My daddy is... Shut the Tanpa Johnny sadari, masih ada Yakuza lain sudah menunggu di pintu depan, tetapi... Perkelahian pun berlanjut sampai ke ruang tamu dengan Johnny yang masih dengan sangat baik hati memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk pergi ke rumah sakit. Namun bukannya nurut, salah satu Yakuza malah merobek foto mendiang ibu Johnny yang sudah lama meninggal dunia sehingga... Singkat cerita, tibalah hari pemakaman yang dihadiri oleh beberapa bos gangster mantan klien Walter semasa masih hidup. Tak lama, muncullah Johnny dengan wajah memar sehabis menghajar para Yakuza tadi malam. Sekian lama tidak bertemu, kakak beradik ini sama sekali tidak terlihat excited. Karena memang keduanya sudah lama tidak akur akibat sering beda pendapat soal apapun. Termasuk beda pendapat soal bubur ayam yang lebih enak diaduk atau tidak diaduk. Nah, Anda sendiri bagaimana? You're the puppet. Except for sure. Please. Sorry. A close family friend, Governor Peter Mahoy. A few words of remembrance about Walter. Beliau bernama Mahu, seorang gubernur sekaligus kerabat dekat Walter, bahkan sudah dianggap paman sendiri oleh si Johnny dan si Jam ini. Setelah menyampaikan sepatah dua patah kata tentang jasa mendiang terhadap pemerintahan, mereka pun langsung membuang abu jasad mendiang ke tengah laut. Ketika makan siang sedang berlangsung, Johnny membahas tentang kinerja polisi setempat yang sampai saat ini tak kunjung menemukan si pelaku tabrak lari. Sementara James sudah merelakan semuanya, Johnny justru curiga jika kematian Walter adalah pembunuhan berencana. Let me talk to you outside for a second. Percekcokan pun berlanjut sampai ke tepi pantai ketika James mempertanyakan asumsi Johnny yang asal-asalan. James sudah jengkel dengan kelakuan Johnny yang hanya bisa berbuat onar, merasa jika perkataan sang kakak ada benarnya, Johnny akan melakukan investigasi seorang diri. Man, you don't get it. Esoknya Johnny pergi ke kediaman Walter sang ayah untuk mencari petunjuk. Namun di sana sudah ada orang asing yang lebih dulu mengacak-acak tempat ini sehingga... Holy
That's right, I'm a cop. Dia bernama Pika, orang yang baru saja Johnny hajar karena dianggap merampok barang-barang milik Walter. Faktanya Pika adalah kaki tangan kepercayaan Walter yang bertugas sebagai peretas sekaligus ahli di bidang samar menyamar yang mulai saat ini akan bekerja untuk Johnny. Come here. It's fixed. You're welcome. Sementara Pika masih mengobati hidungnya, Johnny penasaran dengan bentuk sirip selancar Walter yang dipasang terbalik. Sampai ketika Johnny bermaksud memperbaikinya, ia malah tak sengaja menemukan blueprint sebuah gedung yang jatuh tepat dari dalam selancarnya. You up to, Walter? Masih di hari yang sama, James terlihat mendatangi kantor polisi untuk menanyakan terkait pelaku tabrak lari apakah sudah ditemukan atau belum. Namun karena lokasi kejadian berada di titik buta, Bapak Sersan mengaku kesulitan dalam investigasi dan meminta James lebih bersabar lagi. Thanks for your time. Satu-satunya barang bukti atau petunjuk yang polisi temukan adalah hanya dompet milik Walter berisi bekas nota belanja Yulimart yang ketika dibalik terdapat coretan berupa 12 kata acak seperti bel, jembatan, laut, serbet, gasolin, gagang pantau, urap genot, careh bulan, tungtung sahur, dan lain-lain yang entah apa maksudnya. Kepikiran dengan perkataan Johnny yang berasumsi jika kematian Walter ayah mereka adalah kasus pembunuhan, James pun pergi ke lokasi TKP dan menemukan satu CCTV toko mengarah tepat ke tepi jalan. Sempat meminjam flash di CCTV-nya secara baik-baik, Kang Toko malah petantang petenteng dan menyuruh James untuk segera keluar sehingga... What damage? You shoot this? Selanjutnya, James pergi ke apartemen Walter bermaksud mencari petunjuk lain. Secara kebetulan masih ada Johnny dan Pika yang sedang membahas blueprint tadi. Menggunakan laptop milik Pika, mereka mulai memutar CCTV dan menemukan fakta menarik bahwa si pengendara memang sengaja menabrak Walter ayah mereka. Oh, man. Karena mobil si pengendara tidak ada plat nomornya, Johnny pun menyuruh Vika mencari data semua orang yang memiliki mobil van di pulau ini. Johnny juga meminta data klien terakhir Walter sebelum meninggal dunia. Namun karena Vika tidak pernah diberitahu siapa saja kliennya, ia pun hanya bisa memberikan informasi seadanya. Dalam perjalanan pulang, Johnny pun menceritakan tentang beberapa Yakuza yang menyerangnya tempo hari. Ia juga menambahkan bahwa mereka sedang mencari paket penting milik Walter dan tiba-tiba... Something's rotten here, man. Dude, I've been a res cop for 15 years. I know what the Ya, ada anggota Yakuza yang menabrak mobil mereka sampai terguling. Sementara Johnny lompat ke tepi jalan, James justru harus terjebak dengan para Yakuza yang terus menembakinya sehingga... Selamat dari kejadian barusan, James dan Johnny langsung menemui Bapak Sersan untuk memberikan flash disk berisi rekaman tabrak larinya. Mendengar mereka berdua baru saja menghadapi kelompok Yakuza, Pak Sersan pun menyuruh keduanya untuk menghentikan penyelidikan ini karena takut malah akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. I'm gonna go take a piss. Don't be here when I get back. Dibantu si bungsu yang bekerja di pemerintahan, diketahuilah jika blueprint ini adalah rancangan kasino mewah milik seorang pengusaha kaya raya bernama Marcus. Dengan fakta bahwa kasino atau sarana perjudian dilarang di kota Hawaii, si bungsu cukup dibuat heran kenapa Marcus menyewa detektif swasta seperti Walter, karena yang lebih masuk akal adalah menyogok para oknum di dinas terkait. It's not a hotel, it's a casino. Don't worry. We blend. Besoknya Johnny mendapat panggilan dari Vika yang berhasil membujuk Bapak Sersan menunjukkan data para pemilik mobil van di wilayah Hawaii. Dari sekian banyak nama, ada satu nama Jepang, yaitu Hayashi Impor. Entah itu nama orang atau bukan, Johnny ingin agar Vika menyelidikinya. Hey, Whoa, what? focus. I'm right here. I need you to find out what you can about this Hayashi imports. What's that? Don't worry, I know the caterer. Memanfaatkan relasi Vika, ia pun membawa James dan Johnny ke kediaman Marcus dengan menyamar sebagai petugas catering. Kebetulan hari ini Marcus mengadakan acara penggalangan dana bersama para kolega bisnisnya, sehingga James punya kesempatan untuk menemuinya. Dan
Dan inilah Marcus, sosok yang diduga terlibat dalam kematian Walter. Belum juga sempat menemuinya, Johnny keburu teralihkan oleh seorang wanita cantik yang baru saja lewat. Bukannya fokus pada misi, ia malah pergi keluar menyusul si wanita bernama Monica yang ternyata adalah istrinya si Marcus. Johnny Rascal. You look like all kinds of trouble to me. That's Holly. Holly. Mendengar Walter sudah mati, Monica tampak terkejut karena sudah mengenal Walter sebelumnya. Ternyata Walter adalah detektif yang sempat ia sewa untuk mengawasi kegiatan Marcus yang dicurigai punya cewek selingkuhan. Namun karena masalah ini sangat sensitif, Monica pun mengundang Johnny ke apartemennya untuk ngobrol secara pribadi. I'm staying at the penthouse of Kiani Towers. James sendiri kebetulan tidak perlu repot-repot mencari tahu nama Hayashi Impor karena ia tak sengaja menemukan kartu nama terjatuh milik seorang yakuza berandalan bernama Nakamura. Ini babangusnya, dan Hayashi Impor hanyalah nama sebuah perusahaan Jepang. I know that you guys misplaced the blue van. Ketika James memancing-mancing tentang mobil van warna biru yang digunakan oleh para pelaku, Nakamura dengan belak-belakan mengaku jika dia memang sudah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Walter karena terlalu ikut campur urusan Marcus. Bahkan Nakamura juga tahu jika kedatangan James dan Johnny ke sini adalah untuk membalas dendam. Disinilah mereka berdua sekarang dibawa menghadap Marcus untuk diinterogasi. Setelah menjelaskan maksud kedatangan James, yaitu ingin memastikan soal keterlibatannya, Marcus menjawab bahwa ia tidak tahu menahu soal kematian Walter. Namun satu hal yang pasti, Walter disewa untuk memantau gerak-gerik Monica, dan itu sangat-sangat bagong sekali. That's not a problem. I paid Walter in full, and I even gave him a bonus for his discretion. Entah Marcus atau Monica yang benar, namun keduanya mengaku sudah menyewa Walter untuk tugas yang sama. Sadar jika berada di sini hanya buang-buang waktu saja, James pun mengajak Johnny pulang dan akan melakukan investigasi lebih dalam. That was the wife. Yeah, the ex-wife. Teringat dengan undangan Monica, Johnny pun pergi ke apartemen dimaksud untuk menemuinya. Namun hal mengejutkan terjadi saat Johnny mendapati Monica tewas jatuh dari lantai 30. Usut punya usut, Monica dibunuh oleh Marcus suaminya karena cemburu dan menganggap bahwa pertemuannya dengan Johnny adalah untuk melakukan perselingkuhan. Muak, Johnny pun mendatangi kediaman Marcus bermaksud untuk membuat perhitungan, tetapi Oh, yeah! gara-gara tindakannya yang ceroboh, Johnny berhasil dijatuhkan setelah penjaga menembaknya dengan alat setrum. Dikira akan dibunuh, ia hanya diserahkan pada polisi atas tuduhan pencurian biasa. Namun berkat bantuan Paman Mahu, Johnny pun langsung dibebaskan hari itu juga. Setibanya di rumah, Johnny mendapat panggilan dari Valentina yang memberitahu jika rumah dinasnya di Oklahoma kedatangan paket dari Walter berisi sebuah USB. Curiga jika itu adalah paket yang selama ini yakuza cari, Johnny pun menyuruh Valentina segera terbang ke Hawaii. Just wearing Hawaiian leather coat, I look stupid. Do I look stupid? Tiba di bandara Hawaii, Valentina disambut baik oleh Johnny yang langsung mengajaknya balikan. Namun karena Valentina masih ngenes, ia sama sekali tidak memperdulikannya dan menegaskan jika tujuannya datang kemari hanya untuk mengantarkan USB tersebut. Not gonna happen. Yeah, right in the oils, huh? See my balls? Yeah? Dalam perjalanan pulang, Vika mendapat kendala saat USB-nya meminta 12 frasa acak sebagai kode login. Disinilah James teringat dengan 12 kata yang ditemukan dalam dompet Walter dan langsung memberikannya. Entah USB ini milik Walter atau bukan, namun saat Vika baru akan melakukan login, tiba-tiba... Oh my god! Ya, muncullah ninja bermotor yang dikirim Marcus untuk merebut USB tersebut, di mana mereka, para ninja, mencoba masuk ke dalam mobil sehingga... Selesai dengan ninja bermotor, kini Johnny dan James harus menghadapi anak buah Marcus lain yang menggunakan helikopter yang karena mereka berdua memakai item Malefic Roar dan Blade of Despair, mereka pun berhasil menembak musuh tepat sasaran dan...
Setelah ketegangan selesai, mereka pun langsung membuka USB tersebut dan menemukan data bukti transaksi senilai jutaan dolar. Pengirimnya atas nama Markus dan penerimanya adalah Paman Mahu. Sehingga sekarang semuanya menjadi masuk akal bahwa Markus telah menyuap Paman Mahu alias Bapak Gubernur untuk kelancaran bisnis kasino ilegal yang Markus jalankan di kota ini. Peter Mahoy, no fucking... Bro. Everybody knows him. He's the governor. Di sini juga lah akhirnya terungkap bahwa tanpa sepengetahuan Markus dan Monica, Walter bekerja untuk keduanya dalam membongkar perselingkuhan mereka berdua masing-masing. Namun di tengah penyelidikan, Walter tak sengaja menemukan sebuah bukti, yaitu blueprint kasino ilegal beserta transaksi uang suap antara Markus, Mahu, dan pihak Yakuza. Sehingga Markus langsung mengatur rencana pembunuhan setelah tahu jika Walter sudah menyalin datanya ke dalam USB ini. Tak lama, James pun dibuat panik saat mendapati Lela istrinya dan si bungsu tidak ada di rumah. Sampai ketika ada telepon masuk, ternyata itu adalah ulah dari si Markus yang meminta USB-nya segera diserahkan jika ingin keluarganya tetap hidup. You know where I live? Toodles. Sadar jika mereka akan tetap mati meski USB-nya sudah diberikan, James pun membawa Johnny ke gudang untuk mengambil beberapa senjata berat dan akan menyatroni rumah Markus malam ini juga. Beres menghabisi dua penjaga di garis depan, James dan Johnny pun berpencar demi mempercepat pencarian. Sementara Johnny masuk lewat belakang, James sendiri akan masuk lewat jalan depan secara terang-terangan dan... Ya, hal beleguk pun terjadi ketika James gagal menembak penjaga gara-gara kaca jendelanya anti peluru dan bukannya langsung melapor, si penjaga justru dengan cerdasnya malah membuka jendela tersebut sehingga... Di saat yang sama, Johnny terlihat sedang memancing penjaga dengan cara menembak kaca mobil yang sedang terparkir dan... Karena Johnny mematikan semua listrik, Markus pun menyuruh ajudannya untuk memeriksa generator cadangan. Tetapi karena Johnny sudah memotong semua kabel, si ajudan pun tampak kebingungan. Terlebih lagi saat menemukan semua penjaga sudah terkapar tak bernyawa dan tiba-tiba... What? Under attack. Menggunakan radio milik si ajudan, Johnny dengan belak-belakan memperingatkan Markus untuk jangan pernah macam-macam dengan keluarga Walter Hale. Sadar jika anak buahnya sudah habis dibantai, Markus yang pecundang pun memutuskan untuk kabur dan menyuruh Nakamura membereskan masalah ini. Kembali pada James yang baru tiba di depan rumah, ia langsung disambut oleh puluhan Yakuza yang sudah siap dengan berbagai emblem dan item asasinnya sehingga... Berkat Athena Shield dan sedikit sentuhan dari pasif Glowing One, tak sulit bagi James untuk menjatuhkan mereka semua. Bahkan ketika satu Yakuza bermaksud menembaknya, James sudah siap dengan serangan andalannya. Beres dengan para kroco, James dan Johnny akhirnya berhasil menemukan lokasi Lela dan si bungsu disekap. Entah kemana semua orang termasuk si Markus. Namun setelah para ciwi diamankan, sudah ada Nakamura mengintai James dari belakang dan tiba-tiba... Meski Nakamura lihai menggunakan samurai, tetap saja itu masih belum cukup untuk mengimbangi fisik James yang notabene adalah seorang komandan angkatan laut sehingga... Sementara James mencari Markus di dalam rumah, kita akan dibawa ke dermaga saat Johnny mendapati si Markus akan kabur dan... Sempat akan menggunakan pistol, Markus yang gengsi setelah Johnny menganggapnya pecundang pun langsung bangun dan menerima tantangan baku hantam sehingga... Dikira lemah, Markus ternyata jago berkelahi sampai-sampai membuat Johnny kewalahan. Yang karena Markus masih punya urusan penting, ia pun main curang dengan menggunakan besi pengait dan...
Di detik-detik krusial itulah, Markus akhirnya jujur bahwa dia memang sudah merencanakan pembunuhan Walter dan Monica. Bahkan soal pembangunan kasino, ia juga belak-belakan bahwa Mahu, sang gubernur, sengaja disogok demi kelancaran bisnisnya. Dan ya, Markus akhirnya tewas dalam ledakan. Begitu juga Johnny yang entah bagaimana nasibnya setelah tercebur ke laut. Beruntung hal itu tak berlangsung lama setelah James menemukan keberadaannya dan berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Untuk Paman Mahu, ia langsung ditangkap atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi pembunuhan terhadap Walter. Sempat mengelak, hal itu tampaknya percuma saja karena Sersan sudah mengantongi beberapa barang bukti, termasuk James CS yang siap beraksi. Hikmah dari kekacauan yang terjadi akhirnya membuat Valentina kembali menerima Johnny apa adanya. Bahkan hubungan antara Johnny dan James kakaknya kini semakin dekat karena keduanya mulai saling menahan ego masing-masing dan itu sangat bijak sekali. Tamat,